Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tuh tanggal 14 bulan 4 2022. 2 hari kemarin tuh gua meriah nggak? Jadi gua agak update. Dan gua masih batuk ini. Masih gatel nih, gua tenggorokan gua tuh masih gatel, masih pilek. Cuman udah mendingan lah badan gua. Dan hari ini gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoinnya, potensinya bagaimana berdasarkan on-chain dan juga teknik analisis. Juga kita akan melihat Bitcoin dominance dan juga Ethereum potensinya bagaimana ke depannya. Tapi sebelum kita ke teknik analisisnya, kita akan melihat on-chainnya terlebih dahulu. Oke, yang kita perlu perhatikan di sini berarti exchange reserve inflow dan outflow. Kita dapat melihat bahwa kemarin kan sempat ada kenaikannya, berarti 2 hari yang lalu ya. Sempat ada kenaikan, cuma untuk saat ini memang tren masih declining. Secara keseluruhan kan major trend dari si exchange reserve ini dia menurun kan, declining. Dan kalau kita fokuskan kepada hari ini, maka trennya sudah juga menurun, berarti transaksi transfer dari wallet to exchange itu sudah mulai berkurang. Ada potensi berarti saat ini akumulasi sedang terjadi karena memang exchange reserve ini dia sedang menurun. Nah, kalau kita lihat berdasarkan inflow dan outflow, inflow itu kan dia 16,93 kan, outflow itu 26,687, berarti di level saat ini memang sudah ada akumulasi yang dilakukan oleh para whales atau aktivitas trader investor saat ini memang sudah akumulasi. Jadi teman-teman sudah harus siap-siap untuk cicil karena aktivitas akumulasi sudah tampak besar saat ini dibandingkan inflow. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya perbedaan inflow dan outflow itu apa. Kalau inflow ini dia masuk ke dalam exchange, Bitcoin masuk ke dalam exchange, bisa saja untuk dijual atau bisa saja untuk diperdagangkan altcoin. Kalau outflow itu berarti keluar dari exchange masuk ke wallet. Dan dari flow indicator kita lihat dua aja, dari miner position index dan juga exchange whale. Sementara kemarin kan kita lihat 2 hari yang lalu ya, 0,3 sekarang 0,2, berarti sudah mengecil, berkurang tekanan jual yang dilakukan oleh para miner. Dan untuk dari exchange whale sendiri kalau nggak salah kemarin tuh sempat 0,9, dan untuk kali ini memang ada kenaikan sedikit, cuman nggak terlalu signifikan, tidak seperti kemarin-kemarin. Karena kemarin-kemarin itu tinggi, dia di kisarannya 0,5 berarti aktivitas whales itu sangat besar. Pada tanggal berapa ini, berarti tanggal 8 dan tanggal 9 ya, oh enggak, tanggal 10 berarti kemarin. Untuk saat ini aktivitas whales di dalam exchange itu tidak terlalu besar, jadi teman-teman yang nggak perlu khawatir untuk saat ini akan terjadi koreksi berkelanjutan. Nah, kalau untuk koreksi berkelanjutannya nanti kita akan analisakan skenario-nya berdasarkan analisis teknik. Kalau dari market indicator kita ngelihat 3 aja guys, estimate leverage ratio, short term holder dan juga long term holder SOPR. Nah, kalau kita lihat dari estimate leverage ratio nanti kita akan sandingkan juga dengan derivatif. Nah, kalau kita lihat kan kemarin estimate leverage ratio itu sempat new all time high, kalau sekarang lagi deleveraging, berarti ada pengurangan penggunaan leverage di future atau di option market saat ini. Tinggal kita lihat aja, biasanya kalau ada deleveraging seperti ini ada potensi kenaikan, funding rate-nya positif dan juga open interest juga naik. Nah, kalau kita lihat berdasarkan SOPR di sini kan short term holder itu 0,9 dan long term holder itu 1,4. Berarti short term holder itu banyak mendapatkan kerugian saat ini dibandingkan long term holder. Dan untuk menyambung estimate leverage ratio barusan, kita lihat open interest ya. Open interest itu ya ada kenaikan, cuman nggak terlalu signifikan untuk saat ini. Tapi yang gue harapkan sih memang ada kenaikan open interest ya, biar kita bisa tahu bahwa pasar derivatif sedang long buy positions di harga saat ini. Nah, didukung dengan nanti adanya funding rate positif. Kalau untuk saat ini kan dia 0,009, ini cenderung kecil banget juga ya buat pasar derivatif. Walaupun memang positif, cuma bisa aja dalam waktu beberapa hari ke depan bisa aja negatif lagi karena penurunan harga dan tekanan jual atau short selling di derivatif market. Nah, tinggal kita lihat aja apakah kedepannya histogram positif itu dia
membesar lebih dari angka saat ini, berarti market derivatif positif sedang longing buy positions di level saat ini. Oke, teknik analisisnya gimana? Nah, seperti yang sudah kita analisakan kemarin bahwa support ini tuh nggak boleh broken ya untuk bisa menjadi level support. Gimana sih bahasa gue? Kemarin tuh gue mention bahwa 0786 395665 ini bisa menjadi level support karena adanya multiple rejection di sini. Jadi gue harap memang 0786 di harga sekian itu bisa menjadi support. Dan gue harap teman-teman yang menyimak kemarin sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa 39565 itu bisa digunakan sebagai entry long buy positions. Dan mungkin teman-teman juga akan mengambil kesempatan untuk entry long di sini kemarin ya. Kalau pas 2 hari kemarin gua nggak sakit sih, gua akan menyarankan entry after breakout juga karena di sini udah ada triangle juga kan. Kalau kita lihat berdasarkan time frame 15 menit mungkin ya, 15 menit atau 5 menit, memang di sini ada bearish divergence karena pada menit time frame-nya indikator RSI dan juga MACD sudah overbought. Nah, kalau berdasarkan perhitungan Elliott Wave, di sini kan kita menghitungkan bahwa penurunan itu kan 5 gelombang ya. Sedangkan kalau kita ukur berdasarkan saat ini tuh dia sudah ABC guys. Ini itu 1618. Jadi hati-hati bila mana pada smaller time frame, bila nanti terjadi kenaikan lagi dan tertolak pada 1618, indikasinya terjadi penurunan. Gua harap untuk wave 5 itu nggak broken dari 39565. Kalaupun broken ya potensinya membentuk lower low nggak lebih jauh dari level support 0786 ini atau lower yang ada di sini lah ya. Nah, kalau berdasarkan perhitungan regulernya, teman-teman bisa tarik Fibonacci dari low yang ada di sini sampai dengan high. Lalu teman-teman aktifkan 1236 1618 juga, ini juga boleh ya. 86 terus Fibonacci Fibonacci 7886 7. Anjir, habis sakit gua. Habis sakit gua bingung. Oh iya bener, 786 886. Habis sakit gua bego, lupa. Fibonacci 886, Fibonacci 786. Nah gitu ya. Nah jadi potensi penurunan dari harga saat ini itu adalah Fibonacci 786 dan Fibonacci 886, sementara untuk lower low-nya itu di 1236 dan 1618. Kalau dia menurun ke sini berarti potensinya sangat besar harga itu dia flat, pergerakannya nanti akan membentuk sebuah triangle besar di sini pada bigger time frame-nya. Jadi kalau gue harap sih sebenarnya mendingan flat di sini ya, tidak broken dari 39735 gitu ya, dibanding ke 1236 dan 1618. Cuman kita akan lihat dulu nih di 1236 itu dan di harga 1618 Fibonacci itu ada support apa enggak. 1618 itu ada karena ada multiple rejections pada kisaran harga 37.800-an ya. Multiple rejection di sini ya. Support, lalu di sini sempat menjadi support juga, sempat menjadi level resistance juga di sini. Berarti memang ada multiple rejection di situ. Dan kalau kita ukur berdasarkan parallel channel pun ya belum broken dari level support parallel channel, jadi ya masih aman lah ya. Skenario pertama ya berarti 1618 37 782 untuk teman-teman entry long buy positionsnya. Tapi kalau gue lihat berdasarkan struktur di sini sih basically potensinya ini ya flat di atas 39.493. Dan ini untuk skenario pertama ya guys. Dan untuk skenario keduanya teman-teman juga bisa fokus ke ini ya guys, Fibonacci 0,382 di harga 42.300 sebagai exit point dari level saat ini. Hati-hati nih sama Fibonacci 0,382 karena ada multiple rejection di sini. Bila mana dari level saat ini memang harga naik lalu tertolak di sini, maka potensinya menurun 50 sampai dengan 60% dari kenaikan yang ada di sini. Karena kalau kita hitung berdasarkan korektif ABC, kenaikan B dan C itu tidak hanya mencapai 1618 aja, karena kenaikan B dan C itu dia bisa mencapai ke 2272
dan 3272 di harga 43.900, 42.400. Tinggal kita sesuaikan berdasarkan resistance level aja. Nah di harga 42 itu ya mendekati lah ya sama 42362 Fibonacci 382. Nah terus di 3272 ini juga ada level resistance yang kita perlu juga perhatikan karena di sini ada multiple rejections. Nah tapi berhubung di sini di smaller time frame ada bearish divergence. Bearish divergence-nya time frame 15 menit guys. Nah di sini ya bearish divergence pada time frame 15 menit. Jadi besar potensinya harga Bitcoin itu yang menurun sampai dengan Fibonacci 786, Fibonacci 886, 39700, 39493 ya. Ini akan ada pergerakan lagi sore biasanya jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Pastinya akan ada pergerakan lagi. Dan kalau untuk Bitcoin dominan sekarang di 41,69 seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa ini adalah area konsolidasi. Kalau dihitung berdasarkan harmonic pattern, sebenarnya teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci dari low yang ada di sini sampai dengan high yang ada di sini. Nah ini ya, jadi untuk saat ini kan Bitcoin dominance itu dia tertolak pada Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6. Gua harap sih Bitcoin dominance itu menurun ke level 40,83 agar banyak altcoin yang bergerak naik, karena kalau kita lihat memang altcoin majority itu kan kemarin naik ya karena memang Bitcoin dominance sempat koreksi. Nah nanti kita tinggal lihat aja pada level saat ini apakah Bitcoin itu naik atau ternyata longsor. Hati-hati kalau ternyata longsor berarti banyak altcoin juga yang longsor. Ya mungkin ini dulu ya analisa yang bisa gue sampaikan siang ini. Sorry banget kalau penyampaiannya lagi kurang nggak enak banget karena memang kalau lagi sakit gini gue nggak bisa mikir yang tak 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 tak. Jadi kalau lagi sakit tuh bego gue guys. Nanti kita akan update lagi ya potensi pergerakan Bitcoin dan altcoin di grup Telegram juga di YouTube, so stay tune. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gue Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit. Sehat terus. Gue bikin slogan ya, kalian jangan sakit-sakit, gue yang sakit. Karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.